rumput jis lah ya diomonginnya, bukan tentang bagaimana kita membentuk tim kita nih yang waktu yang terbatas. Itu yang harusnya lebih fokus. Jadi bukan untuk... Tapi kan unsur penting juga rumput, Kang. Ya iyalah. Kalau kita main di rumput gajah kan repot juga. Gajah lah kebersihan lah. Kalau itu bagus. Main bola di rumput gajah. Ada standarnya. Iya. Itu nggak masuk standar itu kan, FIFA ya. Kan gampang kalau kayak rumput gitu itu harus ada standarnya. Biar kalau diberdiriin nggak rokok. Minum dulu nih. Minum ini dulu. nih. Kayaknya soalnya katanya ini Kenapa? Orang mau pemilu, pencapresan segala macam. minum ini dulu Pak, minum dulu Pak. Santai aja dulu, santai aja Jangan dulu langsung Pak. ke tema, Pak. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Gitu, udah pengen banget tema. Bapak kayak umurnya Masalahnya, udah pendek aja, buru-buru amat. Saya lihat soalnya ini katanya pembicaraan kita ini kayak pembicaraan tepi jurukam katanya. Tepi jurang. Iya kan nanti Enggak, ini berhubungan dengan masalah juru kampanye. berkaitan keterlibatan kita Minum ini. dulu. Dia cuek aja lagi. Masa Minum dulu santai, baru ngobrol. Terlibat Iya. apa Pak? Iya. Kok digituin? Emang kopi. Enggak. Iya kan dia. Ger. Iya. Nyari Jadi becek. soal keterlibatan kita ini, umuran kita ini Langsung lagi. Dan Bapak mau kebanyakan ngomong apa? capres-capres itu mengajak kaum Gen Z untuk terlibat dalam hal sosialisasi pencapresan mereka. Enggak, sebelum Nah kita kita kok lanjut. nggak diajak-ajak ya? Bentar, sebelum Pak. ngomong itu, Bapak ini semua kan baju rapi, ya baju santai. Ini Bapak baju bola. Karena dia, iya ini dari Ini- tim mana sih Pak? Fun soccer kemarin gua main bola sama Sama Eko. tim Sama Eko. Eko kan dari Bukan. Fan. Bukannya partainya Pan Fan. itu pan. Saya orang Sunda. Oh, iya. Nggak bisa ngomong P. Fan. Pilih nomor 8 tetap begitu. sama ini TNI kemarin di Oh, main Cilangkap. dia sama TNI. Itu fun soccer ya, main hiburan-hiburan aja. Kita tuh banyak fan Sama shop. tentara. Iya, sama tentara kita. Iyalah tentara. Tekan TNI Bapak ngomongnya tadi. Iya, TNI, Tentara Iya. Nasional Indonesia. Iya. Nah ini Indonesia. kita tuh terlalu banyak fan soccer gini nih. Jadi begitu pertandingan resmi, bawanya fun aja tetap. Iya. Kalah kan Makanya akhirnya. kurang serius. Kalah kan Enggak kemarin. beda dong. Kemarin kalah sama Malaysia kita. 2-1. Menang dulu 1-0. Iya, di babak pertama. Babak Iya. keduanya Kalah Kalah. 2-1. Yang diambil tuh babak pertama sama babak kedua. Iya, 2-2. Pakai dibilang Iya, babak dua-duanya, pertama gitu. Iya, Kan ujungnya hasil- aja udah 2-1. kan hasil babak pertama dong. Hasil akhir. Iya, ini kenapa mungkin harus kalau pakai gue di- lihat ya, Hmm. ada kesalahannya di mana coba? Yang Ayo. paling utama Apa? pelatih kita Sintayong. Nah. Harusnya tuh Sinta Mim, kalau enggak Sinta Shot gitu. Iya, Ini iya. Sinta Yong. Yong tuh nggak ada apa? ya? Yong tuh nggak ada. Harusnya Sinta Mim, Sini. Sinta Shot. Ho. Ho iya. misalnya. Ho, Sinta Ho misalnya. Iya. Ini kenapa jadi Sinta Yong? Nggak diganti Yong. walad dolin aja. Ini masalah apa tadi yang ini? Enggak, tadi iya. Sintayong tuh sekarang memang prestasi udah nggak begitu menonjol lagi untuk menangin timnas kita. Iya. Malah bagusin Indra Safera itu yang Indra bagaimana? Safri. Indra Safri. Indra Safri dong. Kemarin bisa juara SEA Games Kenapa kita. Indra Safri bisa lebih bagus? Nah, kenapa, Kang? Karena kakinya 4. Karena Safri itu kaki. Sapi. Itu sapi. Orang tua Sapi mau itu. benerin nanya dulu. Pas saya tanya apa sih sapi gitu. Iya itu, Kang. Jadi saya Temen kan pikir nggak bisa ngandalin pelatih aja. Sekarang udah gini nih, dikasih Pep Guardiola yakin juara?
Ya belum tentu. Enggak, juga. iya. Maka kita tuh butuh waktu untuk menjadikan sebuah tim yang Dari bagus itu dulu nggak butuh waktu terus. Karena apa? Karena Kapan selalu kita butuh kemenangan? Iya betul, karena makanya kita selalu memakai yang namanya naturalisasi. Iya. Itu yang menurut saya justru tidak natural. Impact-nya juga nggak begitu juga. Karena sepak Paling bola enggak kan ada yang ganteng-ganteng ya. kalau mainnya pakai pemain naturalisasi, kita nggak akan pernah menang. Itu main bola biasanya itu malam terus. Harusnya jangan naturalisasi, harusnya nokturnalisasi. Gua mainnya malam dong. Iya, itu udah pasti jago-jago begadang semua. Lebih kuat. Orang-orang nokturnal dia. Burung hantu. Tajam ya matanya, Iya, tajam Itu ya. burung hantu itu Tapi perkawinan apa ya? antara burung Begini sama loh hantu maksudnya ya. itu. Mungkin ada sebuah burung diperkosa sama Hantu. kuntilanak misalnya. Itu jadi terjadi burung hantu. Kenapa disebut burung hantu ya? Ya karena itu. Bahasa Inggrisnya apa sih burung hantu? Karena awalnya malam. Awal. Owl. OWL. Yang jelas ngomongnya dong, jangan dicadel-cadelin. OWL, burung hantu. Owl. Dan kenapa? Hour. Bukan hour. Hour kan aduh. OWL. OWL. Tahu nggak? Owl. OWL. Itu kenapa dijadikan juga lambang dari Rapot zaman dulu. pendidikan? Iya. Maksudnya tuh kalau pendidikan Masa? itu kenapa? Iya. Iya, kalau Burung pendidikan hantu. rata-rata burung hantu. Lu lihat apa-apa pakai toga tuh burung hantu. Oh iya, hantu. soalnya lovebirds belum musim dulu. Iya mungkin juga ya. Nggak pakai burung hantu. Enggak, iya. Oh iya. Kayak tetangga Harry gua makan. Potter aja ada burung Burung hantu. Iya lambangnya. Ya. Tetangga gua ada tuh setiap pagi nyemprotin kandang. Terus? Kandang kosong. Terus kenapa? Jadi, kapan dimandiin lagi mandiin apa burung hantu? Kok nggak ada ya namanya hantu? Emang nggak ada apa-apanya. Pas gua lihat juga kandangnya, ih tiba-tiba ada menyan yang ada. Itu Ngasih memang makan iya. burung hantu. Ada apa? Nih. Pisang emas, Iya. pisang emasnya, Tapi menyan. mahal Kenapa? burung hantu tuh mahal loh. Gue dulu pernah miara burung hantu. Ditawar 16 juta gue nggak lepas. Kok nggak lepas? Oh iya gue belinya 17. Rugi sejuta. Tekor dong. Kalau gua punya harganya justru ditawarnya 25 juta, tapi gua lepas. Kenapa? Loh kalau dilepas gua nggak punya apa-apa. Gua burung hantu tiba-tiba ditawar 25 juta terus gua lepas. Gimana sih? Gua nggak dapat duitnya, burungnya hilang. Dibeli maksudnya. Nggak, kenapa? Dan ini belum tuntas nih, Bar. Yang Soal mana? burung hantu, Yang mana? soal Yang burung mana? hantu. Kenapa dinamakan burung hantu, Kang? Itu tadi pernikahan. Karena dia malam-malam. malam. Apa karena wajahnya serem gitu kali ya? Enggak, kalau Enggak wajahnya juga. serem kan Pak Jarwo dipanggil hantu. Iya. Kalau menurut wajah ya. Iya. Kalau menurut wajah ya. Iya, buktinya Pak Jarwo nggak dipanggil Karena hantu. kan dia nokturnal juga. Iya, burung hantu. malam. Terus suaranya itu malam tiba-tiba nguk 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 Gitu tuh. Ini. Ini dipanggil burung hantu. Apa? Dia malam doang dia. Ini apa? Malam. Cari makan malam Kayak kayak kelelawar. Kalau siang dia malah nggak lihat. oh, kamu bisa beli kacamata apa Ya gitu? Nggak bisa matanya ya? ada sinar Makanya ada lebih yang namanya Burhanuddin ya. Iya. Apa tuh? Burung hantu nubruk dinding. Karena terbangnya siang. Burhanuddin. Burung hantu Burhanuddin. Dan dibalik sepak bola, closingnya emasnya kesimpulannya. Bukannya semut yang nabrak dinding tuh? Apa? Yang berjajar di dinding. Berjajar, berbaris. Yang berbaris. Malu aku malu Berjajar. gitu. Malu aku malu. Diapain lagi nih biar Pada menang gitu. semut Apa? merah. Bola tadi tuh loh. Yang Perasaan semua udah berbaris. dicoba pelatih Ding, 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 naturalisasi. Kalau kata gua sih satu. Apa? Jangan terlalu menginginkan hanya untuk juara AFF, kita terus pakai naturalisasi. Yang namanya Dan AFF itu juga konten nggak lokal diakui itu. sama FIFA kan? Nggak masuk dalam kalender FIFA. Kalau AFC ya. Kalau AFF nggak masuk kalender FIFA. Masuk Iya. kalender Hijriah di Hajriah. Ya setelah Zulhijjah. Ini yang Dia benernya. masuknya ke Kanebo. Sebenarnya kalau mau naturalisasi, Apa? bener tekniknya Kang Denny. Benar. Apa? Kita naturalisasi pemain Thailand. Dua Pemain Vietnam dua. yang bagus-bagusnya. Singapura, 4 dua. kita lebih kuat. Malaysia, mereka dua. lemah. Kan nggak ada hubungan darah kalau mau ngambil mereka kan harus ada sejarah hubungan darah atau pernah ada. Lu kalau yang kayak gitu-gitu udah politis. Lu kan tinggal ngawin-ngawinin aja bapaknya dia ceraiin kawinin sama orang kita. Itu kan lu ngambil hubungan darah kayak gitu. DJ. Iya. Ini kayak DJ Butterfly kan Thailand tuh. Thailand dia. Iya, kawinin aja dia. Yang hebatnya sih DJ
butterfly itu kan karena dia punya lannya doang. Kenapa? Tanpa lan dia cuma dijetai. Intinya tetap pembinaan ya. Satu pembinaan, kedua pengurusnya lebih baik fokus untuk kemajuannya. Jadi jangan terlalu banyak politis kayak kemarin di U17. Berarti pengurus ngerangkap jabatan gimana? Lebih banyak diributin masalah rumput. Iya. Rumput JIS lah ya diomonginnya, bukan tentang bagaimana kita membentuk tim kita nih yang waktu yang terbatas. Itu yang harusnya lebih fokus. Jadi bukan untuk... Tapi kan unsur penting juga rumput, Kang. Ya iyalah. Kalau kita main di rumput gajah kan repot juga. Gajah kebersihan lah. Kalau itu bagus. Main bola di rumput gajah. Gajahnya ada lagi. Rumput kan ada ininya, Pak. Ada apa? Ada standarnya. Iya. Itu nggak masuk standar itu FIFA ya. Kan gampang kalau kayak Rumput gitu itu harus ada standarnya. Biar kalau diberdiriin nggak roboh. Standarisasi maksudnya. Iya. Tapi kan selama ini kita standarnya ke FIFA. Padahal sebenarnya Wardah sendiri menurut gua bagus. Itu benar. Ngaco. Apapun kita doain lah. Yang terbaik ya buat Ya iyalah. bola Dan Indonesia. kita harus berikan semangat kepada anak adik-adik kita nih yang akan bertarung. Bahwa mereka adalah membawa nama yang paling enggak adalah di dadanya mereka itu ada yang namanya Indonesia. Ada Garuda di dada. Iya. Nah, tadi mau ngomong apa sebelum mati? Iya, Enggak, tadi itu. Ini Soal apa? koruptor rame-rame dapat diskon hukuman dalam rangka HUT ke-78 RI. Ada yang langsung bebas bersyarat hingga pengurangan sebagian masa hukuman. Enak banget deh jadi koruptor ya. Duitnya masih banyak, dapat pengurangan hukuman. Ada yang tinggal 5 bulan, dapat remisinya 8 bulan. Ini sisa 3 bulan. Ada lah. Masa sisa hukuman 5 bulan dapat revisi 8 Lebih, bulan. ya. Tapi Iya. dia boleh melakukan kejahatan dengan batas maksimal 3 bulan. Harusnya pada saat kemerdekaan dia ditambah ya ininya ya. Jadi kado buat kita gitu. Kado Enggak, yang buat ini buat kasus aja masyarakat. yang kemarin ya, yang sebenarnya kan banyak juga disorot tuh kasusnya Sambo. Ya, Sambo kan yang tadinya kemarin. hukuman mati. Seharusnya kalau turun itu jangan 20 tahun. Harusnya hukumannya ya setengah mati. Jadi kalau dihukum tuh dia sekali di penjara, besoknya dia keluar. Karena kan nggak tahu, siapa tahu kalau orang umur siapa tahu sih, Bang. Ya benar kan? Masuk penjara sehari, keluar bebas sehari. Karena kita nggak tahu dia kapan matinya. Ya harusnya gitu. Jangan 20 tahun. Seumur hidup. Sampai Nggak, setengah umur hidup jadinya sampai harusnya. itu ada lagunya ya. Anak-anak itu cepet ya netizen. tuh. Pan itu. Bukan. Orang kaya mati, orang miskin mati. Iya. Itu ada lagunya Itu emang. kan, ya tapi Sambo kagak. Yang nggak mati Sambo. Iya. Aduh lucu-lucu deh. Artinya urutannya itu dari hukuman mati jangan ke seumur hidup. Terus Hukuman mati dikurangi jadi mati suri harusnya. Susah Pak. minta maaf dong. Minta maaf. Sorry. Sorry. Mati suri gimana cara? Terus tadi ngecek apaan? Ngecek apa? Oh ya, tadi soal tadi udah. Tapi udah. Iya, udah. Apa? Gak ada itu Enggak, nunggu. tadi dia cerita ngeliat inian berita-berita tuh pada orang diundang sama Iya, Prabowo. Ini udah Kok- diundang. Iya. Kok kita enggak ya dia Nanti ngeliatin gitu. Bapak nih saya kasih tahu. Kan banyak tuh yang diundang-undang influencer, artis-artis. Influencer. Teman-teman gitu. kita komedian banyak tadi diundang. Kok kita enggak Komedian ya dia? cuma berapa orang cuma ya? Ada yang Anak stand up ada. gitu. Iya. Itu nggak kepikirannya ketika Pak Prabowo mengundang para influencer kayak gitu. Kok nggak diikutin sama Pak Ganjar, Pak Anies, ngundang-ngundang juga sama ngundang gitu ya harusnya kan. Jadi kan kebagian kan? Iya kan harusnya kan. Maksudnya? Ya maksudnya beliau juga harusnya ngundang juga lah, misalnya siapa. Mungkin dianggap udah kuno kali pendekatan kayak begitu Iya sekarang. gitu. Kan sekarang Itu kan kayak Pak dalam Jokowi pemilu ini zaman kan dulu Gen Z persis. paling banyak ya, milenial kan yang pemilih terbanyak. Gen Z. Karena nggak banyak gengsi ya. Dia mau Gengsi, nggak banyak gengsi, gengsinya. gengsi. Datang ya datang. Gengsi. Kemarin saya juga pernah diundang. Oh, diundang. Cuman via link. APK. Saya nggak berani kebuka, takutnya Nih, nipu takutnya banyak kan. yang udah. APK ya. Link Sama. APK. Gue lewat link dihubunginya. Tapi ada si kedinnya itu. Kalau nih. LinkedIn dong. LinkedIn dong. Ada si kedin. Nggak mungkin Pak Jawa ketuaan Ketuaan Pak kali, Pak. Jarwo. Maksudnya Jadi kan kita- gini, sekarang pemilih sekarang untuk 2024 kan
berapa persen ya? Pokoknya 60%. 60% Gen Z milenial. Jadi dianggap Gen Z. yang diundang itu yang muda-muda aja mungkin. Atta kan. Atta Halilintar. Atta. Oh, Andre Taulani. Nanti perasaan seumuran kita. Tapi dia bawa anaknya Kenzi. Iya, bawa anaknya Kenzi. Iya. Aku juga udah punya anak gua sekarang yang 3 orang udah semuanya milih dia. Iya. Udah pemilih, dia juga Gen Z juga sama. Sama gitu. Intinya yang diundang kemarin kan yang muda-muda. Jadi mohon maaf Pak Jarod nggak bisa diundang. Bapak diundang majelis taklim aja deh Pak. Majelis taklim sebenarnya masanya bagus tuh ibu-ibu itu. Iya. Pendekatannya harusnya dari situ juga. Ibu pengajian tuh. Nah, gaya seperti itu masih efektif nggak sekarang kira-kira? Kalau sekarang sih menurut aku ya dengan kondisi pemilih yang nanti akan lebih banyak daripada anak-anak itu, salah satunya harapannya mereka sekarang tuh apapun juga akan dia lakukan kalau misalnya itu bisa elektabilitasnya itu meningkat. Jadi nggak elek lagi ya? Nggak elek lagi. Iya. Misalnya anaknya nih ngefans sama si A milih itu, dia akan milih itu? Mungkin. Anak gue juga milih salah satu gitu ya, salah satu si pemimpin yang capres ini. Itu kenapa kamu milih itu? Karena teman saya milihnya dia dan si temennya itu baik dia itu. Jadi dia terpengaruh karena dia orang baik, pasti pilihannya juga benar. Jadi gitu. di dalam posisi sekarang ini tidak memungkinkan juga gini. Dia ngelihat teman kita nih. Teman kita ini bagus nih. Lagi talk show Pak ya? Enggak, teman kita nih. Talk show ya? Enggak, teman kita bagus. Kita bisa milih, anak-anak sekarang nih, Gen Z nih. Bisa milih pilihan itu karena ngelihat dia milih teman kita. Iya betul. Pengaruh gitu Nih ya. gara-gara kita nggak diundang sama capres, kita lagi ngobrol tuh ngambil kue. Nah itu adabnya nggak ada. Itu nih. Itu jadi sekarang ini masih efektif sebenarnya ya. Padahal kalau kita diundang kan kita punya anak juga ya. Iya. Punya kita anak, punya keluarga, yang bahkan lebih gede saudara. ininya gitu. Bapak nyapres deh ntar ngundang kita. Gak bisa kenapa? Gak bisa, gue sibuk Ada yang lebih Ada yang lebih penting dari jadi presiden. pencapresan ya, ada lebih penting. Sibuk gue. Apa? antar jemput anak sekolah ya kan? Ada final, karena pas pemilu final futsal. Gue nih di Saya mau nyewa villa nih kan. gue carik. Gue nih carik sebenarnya. Jadi cari masalah. Cari Chaplin. Carik itu sekretaris. menurut KPU nih 113 juta pemilih Gen Z dan milenial. Lu riset dulu lu ya? Lu riset dulu? Baca dulu. Oh, baca dulu. Iya. Bukan baca dulu sih, kelihatan sekarang. Iya, Tuh, iya. 113. Bukannya baca sekarang lu. Iya. Iya sekarang tuh kita Iya, baca. makanya jangan 113 juta pemilih Gen Z dan milenial. Itu 60%. Jadi ini adalah potensi yang sangat gede. Makanya dimanfaatkan oleh capres ini pasti deketin influencer. Dan anak-anak ini. Kalau influencer enggak? Ini Enggak, iya, influencer. enggak mungkin lah. Itu efeknya memang besar apa ya? Besar Pak, Influencer karena anak-anak itu ya. yang sekarang ini tidak pernah mengetahui bahwa si kejelekan-kejelekan 3 capres ini gitu yang bisa menjadi biasanya dengan kampanye hitam lah, misalnya black campaign yang seperti itu. Mereka nggak tahu, bodo amat. Yang paling penting adalah program yang realistis untuk mereka itu apa, yang bisa membuat mereka ini maju ke depannya seperti apa. Dan kebanyakan kan anak-anak yang sekarang ini lebih cenderung mereka masuk di dunia yang ya lebih ke teknologi lah. Dan Teknologi, peduli, dia informasi. Seperti nggak peduli kayaknya politik kita itu anak-anak sekarang itu kan. Mungkin juga. Peduli dong, peduli. Justru sekarang anak-anak sekarang ini udah mulai peduli sih Pak. Dengan Peduli pakai R apa nggak pakai R ya peduli itu kan? Nggak pakai. Kalau peduli pakai R. peduli pakai Iya, R. Kalau peduli nggak pakai. Peduli. Lu nanya, peduli pakai R nggak? Ya enggak. Enggak. Kalau peduli pakai. Yang benar maksud Bapak tuh gini Iya. mungkin. Nah, iya kan benar. Yang benar. Peduli pakai R nggak? Ya enggak. Dalam kaidah bahasa Indonesia itu peduli apa peduli? Peduli. Peduli. Beda yang perludem beda ya? Kan Beda. ada kartu Beda. peduli Beda lindungi. lagi. Peduli lindungi. Peduli lindungi. Peduli. 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 Kalau Peduli. peduli itu dia di depannya harus ada kata terlebih dahulu atau angka. 1 peduli misalnya. Peduli. Misalnya itu per. Aduh. Jadi ada ininya. Peduli kalau saya. Memang peduli. Peduli Harusnya sekarang. Pak. Iya. Lu milih mana? Peduli apa peduli? Peduli, bukan masalah milih, emang begitu. Kayak perlindungan sama pelindungan juga beda. Emang iya. Perlindungan sama pelindungan dua-duanya ada. Ada. Tapi kalau pelindungan sama perlindungan itu kata bendanya. Pelindungan itu kata kerjanya.
Iya. Perlindungan kata apa? Kata kerja, kata benda. Perlindungan. Itu sama A aja berubah langsung beda arti. Misalnya Kata benda kan berarti ada wujudnya nih. Iya. Ya apa? Perlindungan itu apa? Wujudnya. Hutan. perlindungan hutan. Terlindung. Wujudnya Apa wujudnya? mungkin dia tuh lebih ke perlindungan itu adalah ada gerakan. Pelindungan itu kita sedang melindungi. Oke. Pada saat kita sedang melindungi, orang yang kita lindungi di bawah perlindungan kita. Oke. Belut. Gitu nggak sih? Belut. Lindung itu. Moa itu. Moa. Makeup artis dong. Bekerja. Bekerja apa bekerja? Bekerja. Bekerja. Bukan bekerja. Bukan. Ini kata asalnya adalah kerja. Dikasih awalan apa? Bekerja. Misalnya Kak, misalnya apalagi selain itu yang kerja yang bergerak misalnya. Kata kerja nih ya. Sapu. Sudah bukan. K dari K dong, harusnya dari K. Dari misalnya K. apa ya? Kawin. Berkawin. Hah? Berkawin nggak ada. Berkawin kata kerja. Iya. Setelahnya itu. Setelahnya Kawin mah kata kau apa? Iya. Misalnya apa? Nggak, itu penting loh itu, Kerja. soalnya kata-kata itu. Kalau ada kata-kata, Iya. kalau ada salah penempatan huruf di undang-undang, Iya. itu bisa maknanya udah beda. Penafsiran mah pasti akan beda. Iya. Makanya ada kalimat semantik yang seharusnya dilihat di kalimat yang dipakainya kata itu di kalimat yang seperti apa. Karena ada kata yang satu kata punya dua makna. Misalnya. Tapi benar tadi, kata-kata itu penting. Salah mengucapkan, pemenggal penting. Karena apa? Dalam masa kampanye seperti ini, salah ngomong aja, dipenggal, dipotong, Iya. itu sudah beda. Dan itu kadang yang Kampanye dari Kak. Apa? Apa? Berkampanye atau berkampanye? Berkampanye. Iya. Berarti bekerja. Hah? Bekerja kita. Kampanye, bekerja. Beda kata dasarnya udah beda, Cing. Kan dari Kak. Kerja sama kampanye kan udah beda. Kampanye itu lagian juga bukan dari bahasa kita, dari Kerjasama. campaign. Campaign itu dari C dia tuh. Campaign. Campaign kalau dibuat, nah itu. Sempen. Campaign. Campaign. Dayung sempen. Sempean. Tapi penting itu karena kan Sampean dulu, Gen Z ini di 2024 sampean ini kalau dibilangin. sempat. Sampean. Oke. Iya, ladenin dulu dong. Betul, lu jangan langsung hormati orang tua Ya, ya. itu Iya. betul itu. Bagaimana penempatan kata itu harus benar. Benar, karena gini, Gen Z ini kan kunci 2024 dan sebagian besar Mimpi kalau yang kunci itu. Mimpi adalah bukan- kunci. Iya. Mimpi. giring dong itu. Iya giring. Giring. Maksud saya nih, Giring mau mengundurkan diri loh, tapi Dari- dia nggak bisa. Karena? Kenapa? Di belakangnya ada tembok. Dia mau mundur nggak bisa ada tembok. Tembok birokrasi. Wah. Tembok birokrasi. Aduh. bagi Gen Z kan kunci. Hidup sebagian Gen Z kan di media sosial. Nah, itu disitulah tempat banyak Betul. orang memainkan yang namanya pidato kata-kata dipotong. Ini yang berita tua-tua, dipotong. usia-usia yang seperti kita harusnya merelakan bahwa nanti kita akan dipimpin oleh mereka. Ya. Karena mereka lah yang akan menentukan nanti ke depannya kita mau seperti apa. Dan yakinilah kalau misalnya kita sekarang mendidik anak dengan baik, itu yakin juga bahwa yang lainnya juga akan sama seperti itu. Jadi apapun yang akan mereka kerjakan, itu sebenarnya akan membuat ke depannya mereka jauh lebih semangat. Berarti kita percayakan pada anak muda nih. Iya, yang lebih muda. seharusnya. Dari dulu juga tak pas kemarin reformasi, itu sebenarnya harusnya potong satu generasi. Sekarang ini yang tua-tuanya masih juga ngomel. Masih ngomong. Karena apa? Karena ada kepentingan bisnis yang dipegang oleh mereka. Seperti itu. Berarti kalau kita percayakan pada yang lebih muda, kita mulai dari memilih pemimpinnya yang lebih muda kan? Ya lebih mudah lah harusnya. Iya. Yang paling muda siapa sekarang? Pak Ganjar deh. Pak Ganjar, Pak Ganjar apa Pak Anies apa Pak Prabowo? anak gue juga masih 3 tahun, masih lebih muda. Iya kan? Tapi kalau melihat- kalau kita Maksudnya tuh- kalau kita percayakan kepada semua yang anak muda, Iya, kita harusnya anak lebih- muda, kita mulai dengan memilih pemimpin yang lebih muda. Betul. Yang paling muda. Yang lebih muda paling muda. Iya. Nah, kenapa seorang Itu Gibran balik lagi berlebihan, nih ya? berlebihan apa berlebihan?
Asal kata lebih. Bapak boleh tulis nomor teleponnya Nisrina Nur Ubay. Itu bahasa Inggris loh. Sama Anton Hilman. Iya, JS Badudu. JS Badudu. Iya. Sama Bu Citra. Kalau enggak Erwin. Itu anaknya tuh, dua-duanya tuh. Siapa itu? Viral. Anaknya Pak Badudu. Viral wisatawan Pulau Karimun Jawa protes. Digugah dipermainkan petugas dan calo tiket. Apa itu? Enggak, asal baca aja. Kan kita nggak lagi ngomongin itu. Jadi gini balik lagi, kenapa Gibran gitu, kita punya harapan banyak terhadap mereka. Untuk mereka, kita tinggal Tapi jangan ngontrol dulu aja lah, mereka. Pak Gibran nanti aja. Maksudnya tuh kita tinggal ngontrol aja, kalau misalnya mereka salah. Ojo ke susu kata kan. bapaknya. Ojo ke susu kata Pak Kemana Jokowi. dong? Jadi kemana? kalau Kemana nggak kopi? susu? Ya ke sisi lah. Iya. Ke leher lah ya. Iya. Kaisang Depok jadi nggak? Kalau Kaisang mah kayak buat fun-fun aja sih dia. Soccer. Kaisang mungkin juga, tapi kan yang nyalonin tetap lagi PSI juga. PSI tuh aneh, suka ngambil-ngambil. Aneh gue tuh. Lu tuh ngapain sih bikin partai tapi nggak punya kader mah? Kata gue mendingan bubar. Dia lebih bukan ke partai, dia lebih ke pedagang ya. Iya, maksudnya jadi makelar. Pedagang Solidaritas Indonesia. Aneh kata gue tuh. Mungkin nggak supaya- kader lah kata gue. Supaya dia dapat ininya simpati dan banyak yang milih mungkin. Ya itu karena dia Tujuannya. pengen naik juga di Iya. sana. Balik lagi ini Ya ke gitu. bahasa. Jadi bahasa itu memang penting Pak Jarwo. Ya. Karena apa yang namanya? Kita punya ide, kita punya gagasan kan. Gagasan tanpa narasi yang jelas Wis. itu juga nggak akan nyambung. Jadi butuh juga narasi yang benar. Eh. Sehingga kita tahu tujuannya ke arah mana tuh sama sistem yang kita mau buat itu ke arah mana, kita tahu ke depannya seperti apa. Nah, perang ini yang sebenarnya berbeda jalan mungkin. Kadang-kadang ada yang Tapi narasi tanpa aksi juga ilusi. ya iyalah. Iya. Narasi. Keren ya. Bahasa gue keren ya. Narasi tanpa aksi hanya ilusi. Tapi Ya. jangan juga sampai kita Illuminati. Wah, Ya. apa? Dia biar Biasa sebut biar aja. nyambung Ada aja sih. ilu-ilunya aja. Iya. Ada ilu-ilu. Illuminati Atma Negara. Iya. Kita kan ngejek dia kan karena tua-tuanya. Jadi kalau ada yang digerebek kan dia yang paling tanggung jawab. Kita tuh udah bisa berbicara bebas seperti Iya. yang ini memang sebenarnya apa yang kita mau harus substantif juga maksudnya Iya, tuh. iya. Kita juga memberikan sebuah gagasan untuk yang muda-muda ini sekarang ayo majulah. Ya. Dan yang ini tuh makanya menurut Tapi saya jangan asal maju juga, kan. DPR itu harusnya udah mulai dibatasi lah. Usia. Bukan usianya. 3 periode. 3 kali, 1 kali udah jadi itu 5 tahun. 2 10 tahun, 15 tahun. Setelah itu menurut saya harusnya ganti. Anggota DPR ya. Anggota DPR supaya yang di bawah-bawah ini. Bukan Dan sekarang usia. partai-partai yang berbicara juga harusnya juga udah mulai menonjolkan si anak-anak muda ini supaya mereka sama satu frekuensi secara berbicaranya. Tapi anak muda udah siap belum Kang untuk mau meminggul? Sampai kapan memanggul? kalau kita tidak memberikan kepercayaan kepada mereka nggak akan bisa. Maksudnya anak muda udah siap belum meminggul? Maksudnya tuh, Dari tadi tuh dia meletupkan ngomong bahasa tapi dianya sendiri tuh Salah kata-kata yang mulu. bingung gitu. Itu Dia yang bilang- harus kita bahas. Dia bilang perlu bahasa nggak boleh salah-salah. Dia salah-salah mulu. Saya tahu dia kenapa muncul meminggul. Hah? Dia antara memimpin dan memanggul. Jadinya meminggul. enggak, dia pikir gini, kalau dia dari hari Kan Sabtul, Minggul. Dia pikir Sabtul, Minggu. Tapi Pak, kalau Bapak diundang sama salah satu capres, Capres. lo datang nggak? Dateng gak Kira-kira lo? datang nggak nih? Apa milih lo? Apa milih? Soalnya sebagai ketua umum Paski harus independen. Betul. Iya. Jadi saya kayaknya nggak bisa untuk memenuhi undangan Loh, para capres. kalau deh. diundang tuh Pak, Kalau diundang, sebenarnya kita hadir aja. Enggak, maksudnya dia takutnya gini. Kan dia misal diundang nih. Heeh. Satu dia diundang, capres diundang. Yang sering undang sekarang kan Pak Prabowo nih. Heeh. Diundang Misalnya. gitu ya. Iya. Dia misal datang gitu. Ya, datang. Ternyata capres yang lain nggak ngundang. Nah, Salah itu siapa? repotnya. Bukan salah Bapak, Takutnya Pak. gini dikira kita di satu sisi ya. Betul. Padahal capres satu. Balik lagi Takutnya capres satunya nggak ngundang. langsung kalau pasti dia saya kan- ditelepon sama Pak Indro Warkop langsung. Enggak dong, Bapak di sini sebagai ketua Pembina. Paski. Iya. Ketua Paski itu sebenarnya independen, Ah. tidak berpihak kepada satupun juga. Jadi diundang siapa aja harus datang. Harus datang. Kalau misalnya sekarang Bapak diundang sama Pak Ganjar, tapi nggak diundang sama Pak Prabowo sama Pak Anies, bukan salah Bapak, salah Pak Ganjar dengan Pak Anies. Kenapa tidak mengundang Bapak? Berarti artinya kalau mereka salah kita nggak usah pilih yang salah itu gitu. Siapa Bukan. yang kita Kalau milih itu terserah. Saya nggak harus tahu Bapak memilih siapa karena
Suara Bapak juga nggak penting. Suara Bapak nggak penting. Jangan salah loh, Kang. Ya. Setiap suara itu penting. Iya penting. Untuk bagaimana menentukan masa depan bangsa. Ada loh orang milih karena ngeliat Pak Jarwo, ada. pasti. Ada Pak Jarwo milih ini. Yang nggak boleh itu adalah sekarang anak-anak muda ini memilih hanya karena figur. Tidak boleh. Itu yang paling rendah itu ya seperti itu. Lu memilih karena partai. Jangan juga anak-anak yang sekarang Rekam jejak juga penting itu, Kang. Nggak mau memilih karena partai. Anak-anak yang sekarang Gen Z itu dia memilih karena apa? Karena ngelihat program-program yang ditawarkan oleh ketiga capresnya ini memungkinkan dan realistis. Yang bisa membuat mereka jadi maju itu. Jadi nggak usah harus lu mikir figurnya atau partainya. Lihat sosoknya. Makanya program apa yang berkembang kan sekarang gini, nggak mau milih karena partainya. Ada yang kayak gitu. Gak mau milih karena apa? Partainya, partai ini Ada, ngusung ini, karena ada figur. kayak figur. Iya. Jadi lebih ke dia sebenarnya nggak ke Orangnya. iya, bukan Nah itu ke namanya demokrasi yang belum dewasa. Kalau Demokrasi figur- itu butuh kedewasaan. Ah. Demokrasi itulah kesepakatan kita bersama membuat sebuah sistem Anggur merah ya, Cak? seperti itu. Iya. Ingat gak? Apa? Figur itu anggur merah yang nyoban dulu. Ada dulu anggur figur emang ada. Ada. Ada anggur figur emang ada. Iya. Nah, makanya kata gue juga orang tua udahlah sekarang orang tua harusnya diem, udah minum anggur aja. Anggur orang tua.